Ya. Sa. Ya. Selamat sore semuanya. Sore. Salam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya maka sore ini kita dapat bersama berkumpul memanfaatkan teknologi ini untuk bisa berjumpa melalui Zoom meeting ini. Bagi saya adalah hal yang luar biasa dalam hidup saya, bisa bersama-sama menikmati teknologi ini. Saudara-saudara semuanya, kakak, adik, keponakan, menantu, dan seluruh keluarga di mana saja berada, sekali lagi saya sampaikan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pendeta yang bersedia bersama-sama kita dalam ibadah ini. Secara khusus juga kakanda kami LTC Biduku Mama Wino yang semakin sehat. Puji Tuhan. Perkenankanlah kesempatan ini kami menyampaikan secara singkat hal-hal yang mungkin mengenang kakanda kami Bapak Benhard Handen Esa MHU. Kakak yang kami banggakan. Kakak yang luar biasa, yang telah banyak memberikan motivasi, memberikan wejangan, ingatan, segala hal, termasuk bantuan, sumbangan pemikiran maupun secara finansial dalam perjalanan hidup kami. Saya sebagai adik dari almarhum Benhard Handen yang nomor 6. Jadi kami 8 bersaudara, saya nomor 6. Dari 8 bersaudara ini 3 orang yang sudah mendahului kita, Pak Benhard Handen, Pak Bietnego Handen, dan Pak Biokda Handen. Jadi tinggal ada Ibu Berta Yurini atau Mama Memet, Bahara Hana, Mama Nupi, saya ya, Ama Ora, Badaging Handen, adik kami Bela Aku, dan adik kami yang paling musuh Bahana. Jadi tinggal kami berlima, 8 orang. Dalam perjalanan hidup kami, bukan hanya saya pribadi, tetapi seluruh adik-adiknya banyak mendapat bantuan seperti saya katakan tadi dari kakak kami. Dan itu tentu juga bagian dari sumbangsih pikiran dari kakak kami, Nyonya Benhard Handen. Karena itu tidak akan lepas bahwa keputusan yang diberikan kakak kami dalam segala hal untuk membantu kami tentu didukung oleh kakak ipar kami yang sekarang menjadi kakak kami, Nyonya Benhard Handen atau Ibu LTC atau Mama Wino atau Nenek Lona ini. Tidak salah kalau saya menyampaikan terima kasih atas nama keluarga besar Handen kepada kanda kami Mama Wino ini. Saya sebagai adik nomor 6 mungkin termasuk yang paling dekat dengan kanda kami Benhard Handen, dengan Mama Wino. Semenjak kecil sampai saya kuliah dan bahkan berkeluarga, bahkan bekerja, dengan beliaulah saya selalu sharing, bertukar pikiran. Saya di tahun 80 setelah lulus SD, saya ingat, di Bontok. Rencana sebenarnya saya itu sekolah ke Pangkalan Bun, waktu ikut kakak saya Benhard Handen bersama Enci. Kami berangkat naik kapal. Ibu saya yang mengantar. Kemudian Tin, tante yang tercinta, almarhum Rinse Biduku, dengan Enci. Dan ada Om Eda kalau nggak salah waktu. Dari Banjarmasin
dari Baik Buntuk, kemudian sampai di Banjaraya. Saya ingat saya pagi-pagi setelah sampai kapal, saya dengan tim ikut naik ojek ke tempat mereka Wildan kalau tidak salah, komplek DPR. Saya masih baru SD itu, saya ingat itu dengan tante. Kemudian sesampai di Palangkaraya, yang rencana tadi saya sekolah di Pangkalan Bun, ditahan oleh kakak saya Biet Nego Handen, sehingga saya nggak jadi ke Pangkalan Bun. Saya tinggal di Palangkaraya, sekolah di Palangkaraya, SMP, SD, SDM, saya di Palangkaraya ikut kakak saya Biet Nego. Setelah saya kuliah, saya sempat 1 semester di tempat kakak saya Biet Nego, saya pindah ke tempat kakak saya ini, Pak Ben Harhanden dan kakak saya LTJ Bidopo atau Nyonya Ben Harhanden atau Mama Wino. Mereka Wino masih kecil, mereka Heni masih kecil, Juat apalagi, ada Joni saat itu, mungkin ada Joni yang saya ingat. Kemudian Kanda Ganti sama Ina itu rasanya baru-baru lulus APDN atau masih belum lulus waktu itu. Dan Tin juga ada, kadang tinggal, masih di Baturun. Nanda Aratuni tahu persis di sana itu. Karena Nanda Aratuni juga pernah tinggal di situ setelah Kakanda Ben Harhanden pindah. Saya sampai lulus kuliah diploma 3 tinggal di Batu Hurun bersama Kanda Ben Harhanden dan keluarga. Begitu banyak kenangan, begitu banyak kewajangan, ajaran dan sebagainya dari kami. Luar biasa. Perjalanan motivasi itu memberikan bagaimana arahan. Sementara saya terus terang aja saya nakal. Banyak hal mungkin yang ya kakak saya itu menegur saya. Tapi saya pada saat itu juga berterima kasih kepada Kanda kami LTJ Bidopo. Karena walaupun kakak kami marah, dia selalu menegur, sudah aja nanti dengan orang. Kadang saya pernah melihat ada yang teman saya itu dia ikut kakaknya juga, istri kakaknya tuh ikut juga mengipas-ngipas suaminya. Nah saya enggak, saya ingat kalau mau minum enggak. Dia selalu menegur, sudahlah katanya. Nanti didengar orang. Perjalanan hidup saya setelah saya lulus kuliah, saya menikah dan bekerja, saya tidak pernah jauh dari kakanda kami ini. Sampai saya bekerja pindah ke Palangkaraya, bahkan saya kuliah melanjutkan ke S1 di Malang dulu. Selalu kakanda ini pasti datang. Kami dua Wino pasti disiapkan kamar hotel. Saya ingat Wino menjemput saya naik sepeda motor, kami ke hotel. Setelah dapat jatah uang, kami dua Wino kabur. Saya ingat itu. Sudah gimana dong? Saya bilang kita tidur sini enggak om, katanya aku ujian. Aku bilang juga ujian juga besok. Saya bilang saya ingat itu. Dan kakak kami walaupun sudah disiapkan tempat tidur, kami nggak pernah nginap sama kakak kami. Tapi selalu beberapa kali bahkan makan dan sebagainya sering. Selama saya hampir 1,5 tahun, mungkin 2 tahun di sana melanjutkan S1. Kakak saya itu hadir sampai saya bekerja kembali. Bahkan saya pindah ke Lamanda pun motivasinya dari kakak saya, Ben Harhanden. Dengan tidak mengurangi kakak-kakak yang lain. Nah itu mungkin kisah saya sampai saya bekerja, sampai saya mengalami banyak hal dalam hidup saya, sampai saya jatuh. Kakak saya ini selalu mendukung saya, memberikan motivasi. Luar biasa dalam hidupnya. Dia selalu tidak pernah meninggalkan saya dan saya keluarga, bukan hanya saya pribadi, saya, anak saya 2, kebetulan anak saya kuliah dulu kedokteran, dan itu motivasi juga dari almarhum ini. Dua-duanya sudah lulus, itu adalah motivasi dari Kanda kami Ben Harhanden ini. Selalu dia berpikir jangan takut, pokoknya harus berani nyokolahkan anak, harus berani habis, harus berani miskin kalau nyokolahkan anak ini. Itu ingat saya, yang selalu diingatkan kakak saya bagi saya. Banyak hal yang mungkin saya tidak bisa ceritakan satu persatu. Kenangan saya bersama kakak saya luar biasa. Sampai kami dua kemana-mana di Palangkaraya, pada saat saya di Palangkaraya sudah mulai sakit itu, jalan ke sana kemari, luar biasa memang kenangan bagi saya. Mungkin saya
bisa dikatakan yang paling dekat dengan almarhum kakak saya. Mungkin itu kenangan saya dengan Kanda Benharande ini, kakak yang luar biasa, dan bukan hanya untuk adik-adiknya, saudara-saudaranya, bahkan saya mendapat juga sering keuntungan. Setelah orang tahu saya adiknya Benharande, banyak orang membantu saya, karena menurut orang-orang itu, dulu kakak saya ini sering membantu mereka gitu. Dan ini bukan istilah Pak Jembul itu yang saya tahu, dengan itu orang mengatakan seperti itu. Banyak orang-orang merasa terbantu oleh almarhum beserta ibu. Diberi tempat tinggal, sampai ada yang melahirkan di rumah mereka gitu. Tetap macam-macam lah. Kalau dapat cerita tentang almarhum kakak saya ini, begitu luar biasa, menjadi motivasi dan toladan bagi kita semua. Seorang yang cerdas menurut saya, selalu berpikir ke depan, orang yang baik, ahli strategi, banyak hal yang diajarkannya ke saya. Nah, sedikit tentang Tin. Saya juga punya kenangan, seperti saya katakan tadi, saya di SMP itu sama-sama Tin berangkat ke Palangkaraya itu dengan NG, dengan Eda kalau tidak salah waktu itu, dengan Mama, ibu kami, Carolina Due. Kemudian waktu saya sekolah, saya sering kalau sudah hari Minggu atau hari Sabtu Minggu lah, saya pasti ke Bukit Sindu, ketemu teman Dadang, saya ingat, di Pengarangu. Kami dua satu hobi dengan Tin, makan jambu mente. Jadi jambu mente saya tuh naiknya, kami dua Tin yang mencup. Nah itu. Ini Dadang. Kami dua Tin itu. Terakhir, pada saat dia tinggal di tempat Mama Vino, kalau saya datang, sampai saat dia sudah nggak ngelihat gitu, pasti saya ingat, Tin, kenal nggak? Ini siapa katanya? Kenal nggak Tin? Siapa? Adek Papa Vino yang paling ganteng. Lalu ketawa dia, katanya, Abah Ora katanya gitu. Pasti gitu dia. Dan mungkin itu kenangan yang bisa kami bagi untuk kita semua. Sekali lagi, jika ada hal yang kurang berkenan yang sampaikan, saya mohon maaf. Saya berharap kita adalah keluarga yang bisa bersatu, walaupun tidaklah begitu kaya atau hebat, tetapi kebersamaan itu yang kita perlu bangun. Keluarga yang lain seperti contohnya anak-anak kami, Bapak Pania, saya ingat sekali juga banyak memberikan motivasi itu, memberikan pendapat dan sebagai, kalau Bapak Wino itu paling suka dia minta pendapat dan Bapak Pania. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf Pak Pendeta, mungkin panjang. Mohon maaf yang lainnya. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.